Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merlin Sitanggang dengan NIM 0701173172 dari kelas Ilmu Komputer 3. Di sini saya akan membahas tentang 3 metode yang ada di sistem inferensi fuzzy. Langsung saja masuk ke metode yang pertama, yaitu metode Tsukamoto. Dalam metode Tsukamoto, ada beberapa langkah yang ditempuh, yaitu mendefinisikan variabel, inferensi, dan difusifikasi. Langsung saja masuk ke contoh kasus. Permintaan tertinggi di suatu pabrik kain yaitu sebanyak 3.500, permintaan terendah sebanyak 2.100, persediaan tertingginya yaitu sebanyak 250, dan persediaan terendah sebanyak 100 kain. Nah, produksi tertinggi 5.000 kain dan produksi terendahnya sebanyak 1.000 kain. Berdasarkan data di atas, hitunglah jumlah produksi pabrik jika permintaan 3.200 dan persediaan 140. Langkah pertama yaitu mendefinisikan variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel permintaan. Variabel permintaan terdiri atas dua himpunan fuzzy, yaitu turun dan naik. Mu permintaan turun X, rumusnya X max dikurang X per X max dikurang X min. Dan mu permintaan naik X, yaitu rumusnya X dikurang X min per X max dikurang X min. Nilai keanggotaan himpunan turun dan naik dari variabel permintaan bisa dicari dengan X sama dengan 3.200. X 3.200 ini didapat dari soal. Hitunglah jumlah produksi pabrik jika permintaan sebanyak 3.200. Maka dari situlah X sama dengan 3.200. Masuk ke rumus, mu permintaan turun 3.200 yaitu 3.500 X max dikurang X 3.200 per X max 3.500 dikurang X min 2.100. Maka didapatlah hasilnya 0,2142. Kemudian untuk mu permintaan naik 3.200, rumusnya sesuai rumus yang tadi, 3.200 dikurang 2.100 per 3.500 dikurang 2.100. Maka dapat hasilnya 0,7857. Kemudian variabel persediaan terdiri dari dua himpunan fuzzy, yaitu sedikit dan banyak. Mu persediaan sedikit Y sama dengan Y max dikurang Y per Y max dikurang Y min. Untuk mu persediaan banyak Y, yaitu Y dikurang Y min per Y max dikurang Y min. Nilai keanggotaan himpunan sedikit dan banyak dari variabel persediaan bisa dicari dengan Y sama dengan 140. Mu persediaan sedikit 140, dapatlah hasilnya Y max 250, itu dari persediaan terbanyak, yaitu 250 dikurangi Y dari sini tadi 140 per 250 dikurang 100. Dapatlah hasil mu persediaan sedikit 140 yaitu 0,7333. Nah, untuk mu persediaan banyak sama seperti yang sedikit, dimasukkan aja ke dalam rumus Y 140 dikurang Y min 100 per 250 dikurang 100. Maka hasilnya yaitu 0,2666. Variabel yang ketiga yaitu variabel produksi. Terdiri dari dua himpunan fuzzy yaitu berkurang atau bertambah. Rumusnya mu produksi berkurang Z, yaitu 5.000 dikurang Z, Z-nya belum diketahui, per 5.000 dikurang 1.000. Untuk mu produksi yang bertambah yaitu Z dikurang 1.000 per 5.000 dikurang 1.000. Z adalah berapa jumlah yang diproduksi perusahaan. Yang kedua yaitu inferensi. Dari uraian di atas terbentuklah 4 himpunan fuzzy, yaitu permintaan turun, permintaan naik, persediaan sedikit, persediaan banyak, produksi berkurang, produksi bertambah. Kemudian diperolehlah aturan R1, 2, R3, dan R4. Langsung masuk ke R1. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Rumusnya
alpha 1 sama dengan mu permintaan turun X irisan persediaan banyak Y. Masukkan angkanya, mu permintaan turun tadi yang untuk 3200 0,2142. Untuk persediaan banyak 0,2666. Jadi dari kedua angka ini minimum nilai yang paling minimum yaitu 0,2142. Nah, menurut fungsi keanggotaan himpun produksi barang berkurang pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan berikut. Z-max dikurang Z1 per Z-max dikurang Z-min sama dengan alpha 1. Nah, dari rumus ini yang ditanya adalah Z1, maka rumusnya menjadi Z1 sama dengan Z-max dikurang alpha 1 dikali Z-max dikurang Z-min. Dimasukkan angkanya, Z-max-nya 5000, alpha 1-nya dari perhitungan yang di atas 2000 0,2142, maka dimasukkan angkanya, dapatlah hasil Z1 sama dengan 4143. Yang kemudian untuk R2-nya, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Rumusnya alpha 2 sama dengan mu permintaan turun X irisan persediaan sedikit Y. Dimasukkanlah nilai dari mu permintaan turun yang sudah didapatkan tadi 0,2142 dan persediaan sedikit 0,7333. Maka nilai minimum dari kedua ini adalah 0,2142. Nah, menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang berkurang pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan berikut ini. Z-max dikurang Z2 per Z-max dikurang Z-min sama dengan alpha 2. Dicari lagi Z2-nya, dapatlah hasil 4143. Kemudian rule yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Alpha 3, mu permintaan naik X irisan persediaan banyak Y. Sudah diketahui tadi hasilnya, maka minimum 0,7857 dan 0,2666 didapat nilai paling minimum 0,2666. Menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang bertambah pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan berikut ini. Z3 dikurang Z-min per Z-max dikurang Z-min sama dengan alpha 3. Sama seperti yang tadi, dicari Z3-nya, maka dapatlah hasil 2066,4. Kemudian rule yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Rumusnya sama dengan rumus sebelumnya, alpha 4 sama dengan mu permintaan naik, irisan persediaan sedikit. Mu permintaan naik 0,7857, persediaan sedikit 0,7333, maka nilai yang paling minimum dari keduanya adalah 0,7333. Menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi barang bertambah pada persamaan di atas, maka diperolehlah persamaan Z4 dikurang Z-min per Z-max dikurang Z-min sama dengan alpha 4. Diperoleh hasil Z4 sama dengan 3933,2. Masuk ke langkah difusifikasi. Pada metode Tsukamoto, untuk menentukan output crisp digunakan difusifikasi rata-rata terpusat, yaitu Z sama dengan alpha 1 dikali Z1 ditambah alpha 2 dikali Z2 ditambah alpha 3 dikali Z3 ditambah alpha 4 dikali Z4 per alpha 1 ditambah alpha 2 tambah alpha 3 dan alpha 4. Sesuai rumus, angka-angka yang sudah kita dapat tadi dimasukkan, kemudian dijumlahkan dan dibagikan, dapatlah hasil Z, yaitu 3647,5284. Jadi kesimpulannya, jumlah kain yang diproduksi untuk metode Tsukamoto adalah 3647,5284 potong kain. Kemudian metode yang kedua yaitu metode Mamdani. Langsung ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi es krim dan frozen food
yakni PT Sukanda Jaya, mendistribusikan produk jus apple. Menurut salah satu tahun, yaitu periode September 2009 sampai Agustus 2010, permintaan produk terbesar mencapai 934 kemasan per bulan. Persediaan produk terbanyak mencapai 198 kemasan per bulan. Data jumlah permintaan tiap bulan, persediaan tiap bulan, dan kemasan produk tiap bulan dapat dilihat pada tabel. Metode Mamdani digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan produk untuk bulan September 2010 dengan data permintaan dan persediaan produk kemasan pada bulan Agustus 2010 masing-masing adalah 540 kemasan dan 132 kemasan. Langsung saja ke penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus yang pertama. Yang pertama yaitu pembentukan himpunan FAZI. Pembentukan himpunan FAZI merupakan langkah pertama yang dilakukan saat menggunakan metode Mamdani. Ada 3 variabel FAZI yang akan dimodelkan, yaitu permintaan, terdiri atas 2 himpunan yaitu turun dan naik, persediaan terdiri atas 2 himpunan FAZI yaitu sedikit dan banyak, dan pemesanan yaitu berkurang dan bertambah. Masuk ke variabel permintaan. Ini merupakan gambar representasi variabel permintaan. Sesuai dengan gambar, maka di sini didapatkan himpunan FAZI turun yaitu 0,47. Himpunan FAZI naik yaitu 0,53. Kemudian variabel persediaan ini merupakan gambar dari representasi variabel persediaan. Nah, jika persediaan sebesar 132, maka nilai keanggotaan FAZI pada tiap-tiap himpunannya adalah himpunan FAZI rendah, mu persediaan sedikit 130 dan 0,42. Himpunan FAZI tinggi, mu persediaan banyak 132 sama dengan 0,58. Nah, masuk ke variabel pemesanan. Ini merupakan gambar dari representasi variabel pemesanan bertambah dan berkurang. Minimumnya 330, maksimumnya 1020. Nah, mu pemesanan berkurang, Z sama dengan 1020 dikurang Z per 690. Ini 690 dari 1020 dikurang 330. Dapatlah untuk mu persediaan bertambah, rumusnya Z dikurang 330 per 690. Tadi didapat sama seperti yang di atas dari nilai pemesanan maksimum dikurang pemesanan minimum. Nah, yang kedua yaitu implikasi aplikasi yang digunakan adalah aturan min. Untuk R pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka pemesanan berkurang. Maka didapatlah alfa predikat 1 sama dengan 0,47. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka pemesanan berkurang. Alfa predikat 2 sama dengan 0,47. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka pemesanan bertambah. Alfa predikat 3 sama dengan 0,53. R4, jika permintaan naik persediaan sedikit, maka pemesanan bertambah. Predikat 4 sama dengan 0,42. Komposisi aturan metode yang digunakan untuk melakukan komposisi antar semua aturan adalah metode maksimum. Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi adalah Z. Ini adalah fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi. Nah, langsung masuk ke difusifikasinya, yaitu penegasan atau difusi dikerjakan menggunakan metode centroid. Z sama dengan, ini hasil yang udah didapat, 100
hasil yang didapat, maka ini hasil yang didapat adalah 523,96. Jadi jumlah pemesanan produk untuk bulan September 2010 dengan data permintaan dan persediaan pada Agustus 2010, maka masing-masing adalah 540 kemasan dan 132 kemasan adalah sebanyak 524. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode Sugeno. Langsung masuk ke contoh soal, yaitu sistem kontrol frekuensi putar kipas angin. Untuk mengatur frekuensi putar kipas angin secara otomatis digunakan sistem kontrol. Sistem ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu kecepatan putar kipas angin, suhu ruangan, dan sumber frekuensi putar kipas angin. Berdasarkan data spesifikasi dari pabrik, kecepatan putar kipas angin terkecil 1000 rpm atau rotary per menit dan terbesar 5000 rpm. Kemampuan sensor suhu ruangan berada dalam interval 100 Kelvin hingga 600 Kelvin. Sedangkan frekuensi putar kipas angin hanya mampu menyediakan frekuensi sebesar 2000 rpm hingga 7000 rpm. Apabila sistem kontrol ruangan tersebut menggunakan 4 rule berikut, R1, R2, R4, if kecepatan lambat, suhu tinggi, dan frekuensi kecil, if kecepatan lambat, suhu rendah, dan frekuensi kecil, R3 if kecepatan cepat dan suhu tinggi dan frekuensi besar, dan R4 yaitu if kecepatan cepat dan suhu rendah dan frekuensi besar. Berapa sumber frekuensi kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol tersebut bila pada saat itu sensor menggunakan angka 300 Kelvin sedangkan kipas angin berputar dengan kecepatan 4000 rpm. Nah, untuk rule terhadap metode Sugeno ini, maka rumusnya rule-nya menjadi R1 if kecepatan lambat n suhu tinggi dan frekuensinya itu sama dengan 0,5 dikali kecepatan tambah 1700. Rule kedua if kecepatan lambat dan suhu rendah dan frekuensinya sama dengan 2 dikali kecepatan dikurang 4000. Rule ketiga if kecepatan cepat dan suhu tinggi dan frekuensi 0,5 dikali kecepatan tambah 2000. Dan if kecepatan cepat dan suhu rendah dan frekuensi sama dengan kecepatan ditambah 700. Nah, dari rule ini kita masukkan ke alfa predikat 1 atau A1, yaitu rumusnya mu lambat irisan tinggi dapatlah hasil minimum dari lambat yaitu 0,25 dan mu tinggi yaitu 0,4. Didapatlah alfa predikat 1 yaitu 0,25. Untuk nilai Z1 dimasukkan ke rumus 0,5 dikali 4000 ditambah 1700 yaitu 2000 tambah 1700 sama dengan 3700. R2 if kecepatan lambat dan suhu rendah dan frekuensi 2 dikali kecepatan dikurang 4000. Alfa 2 atau alfa predikat 2, mu lambat irisan rendah, minimum dari nilainya yaitu minimum 0,25 dan 0,4. Nilai yang paling minimum yaitu 0,25. Untuk Z2 rumusnya itu 2 dikali kecepatan dikurang 4000, yaitu 2 dikali 4000 dikurang 4000 sama dengan 4000. R3 if kecepatan cepat dan suhu tinggi dan frekuensi 0,5 dikali kecepatan tambah 2000. Nah, alfa predikat 3, mu cepat irisan tinggi, minimum nilai cepat yaitu 0,25 dan tinggi 300 0,6. Maka didapat nilai paling minimum 0,25. Nah, untuk nilai Z3-nya yaitu 0,5 sesuai rumus dikali kecepatan 4000 ditambah 2000 sama dengan 4000. Rule keempat, if kecepatan cepat dan suhu rendah dan frekuensi kecepatan 700. Alfa predikat 4-nya maka didapat mu cepat irisan rendah yaitu minimum cepat yaitu 0,25 dan minimum rendah 0,6. Maka didapatlah hasilnya 0,25. Untuk nilai Z4 yaitu sesuai dengan rumus kecepatan ditambah 700. 4000 ditambah 700 yaitu 4700.
Maka dicarilah nilai Z dengan persamaan yang ini. Maka didapatlah hasilnya Z sama dengan 0,25 dikali Z1 3700 upward alpha 2-nya tadi 0,25 dikali 4000 tambah alpha 4-nya alpha 3 itu 0,4 dikali Z 4000 ditambah 0,6 alpha 4 dikali 4700 Z4 per alpha 1 tambah alpha 2 tambah alpha 3. Maka didapatlah hasilnya 6345 per 1,5 yaitu 4230. Jadi sumber frekuensi kipas angin yang dihasilkan sistem kontrol haruslah 4230 rpm. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.